Jeritan hati istri Haryono, suaminya jadi tersangka usai bongkar polisi bunuh warga di Palangkaraya. Kisah Haryono alias H, seorang pengemudi taksi online, terseret kasus oknum polisi bunuh warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Haryono yang menjadi saksi kunci dalam kasus itu, turut jadi tersangka usai dirinya melaporkan perihal itu. Usai jadi tersangka, Haryono ditahan. Keluarga Haryono kehilangan sosok yang menjadi tulang punggung keluarga. Haryono juga trauma berat usai menyaksikan peristiwa sadis tersebut. Haryono tinggal bersama istri dan kedua anaknya di sebuah barak atau kos-kosan di kota Palangkaraya. Untuk kehidupan sehari-hari, keluarganya hanya mengandalkan penghasilan dari Haryono yang berprofesi sebagai sopir taksi. Anak pertamanya berusia 16 tahun namun putus sekolah. Sementara anak keduanya masih duduk di sekolah dasar. Yuliani, istri dari Haryono, sehari-hari merupakan ibu rumah tangga. Menurut penuturan Yuliani, suaminya bekerja sehari-hari sebagai sopir taksi, e-online. Suaminya juga bisa menerima jasa sopir taksi, e-offline. Saat kejadian nahas itu, Haryono diminta mengemudikan mobil pribadi milik Brigadir Anton, polisi yang diduga menembak warga hingga tewas. Memang pekerjaan sehari-harinya itu, di luar itu nggak ada. Kalau beliau sepi job tunggu di rumah aja, beliau sudah menekuni pekerjaan itu selama kurang lebih 2 tahun, tutur Yuliani, Rabu, 18 Desember 2024. Usai menyaksikan pembunuhan tragis di depan matanya, kata Yuliani, Haryono mengalami stres, depresi, dan menangis sendiri. Pagi hari sehari setelah kejadian, Haryono hanya berdiam diri tiduran di kasur dengan tatapan kosong. Pada Selasa, 10 Desember 2024, siang, Haryono bersama Yuliani lalu melaporkan kejadian tersebut ke Jatanras Polresta Palangkaraya untuk mengungkap kasus pembunuhan keji tersebut. Usai melaporkan kasus ini, Haryono lantas kerap menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini. Setelah itu, Yuliani tidak pernah bertemu lagi dengan suaminya hingga penetapan tersangka pada Senin, 16 Desember 2024. Dia baru bertemu sang suami pada Selasa, 17 Desember 2024, di rumah tahanan Polresta Palangkaraya yang sudah berstatus tersangka. Kami bertemu selama 15 menit, saya cuma ngobrol sebentar untuk saling menguatkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng, Kombes Nuredi Irwansyah Putra menjelaskan, penyidik sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang melibatkan Brigadir AK itu dan telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi. Ditreskrimum Polda Kalteng kemudian meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara tersebut. Kemudian, kata Nuredi, melalui mekanisme manajemen penyidikan, pihaknya menetapkan 2 tersangka. Nuredi menjelaskan, para tersangka disangkakan dengan pasal 365 ayat 4 dan atau pasal 338 Yungto pasal 55 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.